Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mempresentasikan mengenai tugas dari UAS, yaitu membuat UML atau rancangan UML dari mulai use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Nah, di sini saya sebelum masuk ke penjelasan nantinya, di sini saya beritahu dahulu bahwa saya di sini mengambil judul yaitu usulan pengawasan. Nah, kebetulan saya itu bekerja di Dinas PUPR yang dimana salah satu tugas karyawan itu menjadi seorang pengawas. Namun di tempat saya bekerja, si pengawas itu belum secara digital atau secara aplikasi gitu berbasis online ataupun berbasis teknologi gitu, masih penunjukan pengawas itu masih secara manual oleh atasan, ditunjuk secara langsung. Nah, di sini saya akan membuat rancangan eh, di mana si pengawas itu ditunjuk melalui aplikasi ataupun melalui sistem gitu. Jadi daftar pengawas itu nanti akan ada di sistem dan atasan tidak langsung menunjuk, namun bisa memilih via sistem itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengawasan. Nah, pengawasan itu di tempat kerja saya, jadi setiap kali ada proyek atau pekerjaan, baik itu jalan, trotoar, jembatan, nah di situ itu memerlukan pengawas yang namanya pengawas lapangan. Nah, si pengawas lapangan itu ditunjuk oleh atasan yang mempunyai wewenang menunjuk seorang pengawas. Nah, di sini saya akan mencoba merancang bahwa pengawasan itu akan berbasis sistem. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke pembahasan mulai use case. Kita simak video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan use case. Nah, namun terlebih dahulu di sini saya memberitahukan saya ini membuat use case diagram ini menggunakan Star UML. Alasannya karena menurut saya kalau untuk membuat use case Star UML ini cukup mudah dan rapih ya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi di sini judul yang saya ambil itu tentang usulan kepengawasan di tempat saya bekerja. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Di sini ada 5 aktor ya. PPK, kasih preservasi, pengawas, kontraktor, dan kasih perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. PPK. Nah, di sini PPK ini yaitu kepala bidang atau atasan tertinggi gitu, yang tugasnya mengeluarkan surat perintah mulai kerja dan mulai pelaksanaan. Lalu di sini ada kasih preservasi. Kasih preservasi ini tugasnya yaitu mengeluarkan SK kepengawasan. Dia mengeluarkan daftar pengawas. Lalu di sini ada pengawas. Pengawas ini orang yang ditunjuk oleh kasih preservasi untuk melakukan pengawasan. Lalu di sini ada kontraktor. Kontraktor di sini yaitu si orang yang mendapatkan lelang proyek gitu, yang akan mengerjakan proyek. Lalu di sini ada kasih perencanaan. Kasih perencanaan di sini yaitu orang yang akan memeriksa gitu atau mengawasi gitu apakah pekerjaan ini berjalan dengan sesuai rencana awal atau tidak. Jadi kasih perencanaan ini menjadi tempat untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan gitu.
Nah, pertama use case ini yaitu dari kasih preservasi yang menginput daftar nama pengawas dan cetak SK pengawas itu include ke input daftar nama pengawas. Lalu setelah itu si kasih preservasi ini menyerahkan SK ke pengawas gitu. Nah, lalu si pengawas ini melakukan pengawasan. Namun sebelum melakukan pengawasan, di sini terlihat PPK terlebih dahulu akan menginput penyerahan data penyerahan lapangan. Nah, di sini itu data penyerahan lapangan itu surat perintah kerja gitu ya untuk si kontraktor ke sini. Jadi sudah include cetak SK penyerahan lapangan, include ke input data penyerahan lapangan. Dan si PPK ini akan menginput data SPMK. SPMK itu surat perintah mulai kerja. Dan cetak SPMK sudah include. Nah, dari kontraktor setelah menerima itu, nah di sini menerima SK pelaksanaan dan SPMK. Nah, setelah ini, lalu si kontraktor dan pengawas itu akan melakukan FE. Nah, FE di sini artinya yaitu pengukuran terakhir sebelum pekerjaan dimulai. Nah, setelah itu kontraktor akan berarti kan setelah FE pekerjaan lalu dimulai dan setelah itu si kontraktor akan menginput progres kegiatan harian dari pekerjaan proyek dia gitu. Nah, udah include dengan cetak laporan harian. Lalu memberikan laporan harian. Nah, memberikan laporan harian ini kepada pengawas. Nah, di sini ACC laporan harian ini tuh, jadi si pengawas itu menerima laporan harian dari kontraktor. Apakah sudah betul atau tidak? Di sini pengawas tugasnya meng-ACC laporan itu. Nah, setelah meng-ACC, si pengawas lalu menginput semua laporan menjadi laporan mingguan gitu. Menjadi laporan mingguan jadi satu gitu. Sudah include ke ACC laporan juga. Nah, setelah menginput semua menjadi satu jadi per mingguan, lalu cetak laporan mingguan. Setelah cetak laporan mingguan, nah si pengawas melaporkan laporan mingguan tersebut ke kasih perencanaan. Nah, jadi seperti itu use case dari usulan pengawasan di tempat saya bekerja. Lanjut ke materi berikutnya yaitu activity diagram. Nah, lalu sekarang ke materi berikutnya yaitu activity diagram. Nah, di sini ada seperti yang tadi sudah dijelaskan di use case. Di sini ada beberapa tabel ya. Di sini ada kasih preservasi, daftar pengawas, PPK, data penyerahan laporan, data perintah mulai kerja, kontraktor, dan data progres kerja. Lalu ada pengawas dan kasih perencanaan. Di sini startnya yaitu di input daftar pengawas. Nah, dari input daftar pengawas itu lalu ke simpan ya. Daftar pengawas ini di sini daftar pengawas, simpan, lalu masuk kembali ke kasih preservasi yaitu cetak daftar pengawas. Nah, dari kasih preservasi ini tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, lalu akan memberikan SK pengawas ke pengawas ke sini langsung. Jadi si kasih preservasi itu memberikan SK pengawas ke pengawas. Nah, dari sini si pengawas itu melakukan pengawasan. Di sini ada kondisi. Setelah melakukan pengawasan itu akan masuk ke PPK ya untuk input data penyerahan lapangan. Nah, di sini PPK menginput data penyerahan lapangan,
lalu menyimpannya dan masuk ke cetak data surat penyerahan lapangan. Setelah itu, PPK akan memberikan SK penyerahan lapangan ke kontraktor tadi, orang yang akan melaksanakan proyek yang sudah mendapatkan lelang. Nah, dari situ sudah langsung ke input data perintah mulai kerja. Nah, lalu simpan di data perintah mulai kerja. Nah, setelah disimpan, lalu akan dicetak SK perintah mulai kerja. Setelah itu diberikan ke kontraktor gitu si SK perintah mulai kerjanya itu. Lalu si kontraktor akan melakukan FE. FE itu tadi yang pengukuran bersama sebelum mulai pekerjaan. Di sini tuh terlihat kontraktor dan pengawas sama-sama melakukan FE. Lalu berikutnya input progres harian. Nah, setelah ini input progres harian tuh, salah tabelnya seharusnya. Ini tuh ke sini. Simpan lalu ke cetak laporan harian. Setelah itu memberikan laporan harian ke pengawas. Nah, di si pengawas ini meng-ACC laporan harian, lalu input semua laporan harian ke permingguan, lalu simpan, lalu cetak laporan mingguan, melaporkan laporan mingguan, dan sampai N-nya, finish-nya dikasih perencanaan, yaitu tim pemeriksanya gitu. Nah, segitu penjelasan dari saya untuk activity diagram. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang sekuen diagram ya. Di sini sama seperti sebelumnya, di sini ada 5 aktor, yaitu kasih preservasi, PPK, kontraktor, pengawas, dan kasih perencanaan. Nah, di sini ada 4 lifeline ya, ada daftar pengawas, data penyerahan lapangan, data perintah mulai kerja, dan progres kerja. Nah, di sini seperti tadi penjelasan sebelumnya, si kasih preservasi ini bertugas untuk input daftar pengawas. Nah, masuk ke lifeline daftar pengawas, lalu ada di sini kondisi simpan, garis message ya ini sebutnya. Setelah itu cetak daftar pengawas di daftar pengawas. Nah, langsung si kasih preservasi ini memberikan SK pengawas ke pengawas ya. Dan setelah si pengawas ini menerima SK-nya, lalu si pengawas itu langsung kembali lagi message ke kasih preservasi untuk melakukan pengawasan. Call balik gitu itu tandanya jadi menerima gitu, lalu melakukan pengawasan. Nah, setelah itu di sini PPK berikutnya menginput data penyerahan lapangan. Setelah menginput lalu simpan, lalu cetak SK penyerahan lapangan. Nah, dari PPK ini langsung ke kontraktor untuk memberikan SK penyerahan lapangan. Lalu si PPK juga menginput data perintah mulai kerja. Nah, di sini ada lifeline database-nya ya. Lalu simpan. Lalu cetak SK perintah mulai kerja. Nah, setelah itu SK tuh diberikan kepada kontraktor, SK mulai kerja itu. Nah, lalu akan melakukan FE. FE itu yang tadi ya, pengukuran bersama sebelum mulai pekerjaan. Si pengawas dan si kontraktor. Lalu si kontraktor itu menginput progres kegiatan, lalu cetak laporan, lalu memberikan laporan ke pengawas dan si pengawas meng-ACC laporan. Di sini langsung menggunakan message ya, kembali ke kontraktor karena tidak ada return ya, ataupun gagal atau berhasil gitu. Ini langsung. Nah, setelah itu si pengawas melaporkan laporan mingguan ke kasih perencanaan untuk
di cross check gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke video atau penjelasan berikutnya tentang yang terakhir, yaitu kelas diagram. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan terakhir, yaitu penjelasan tentang kelas diagram. Nah, melanjutkan materi tadi yang sebelumnya ataupun diagram yang sebelumnya. Di sini ada 3 class name ya. Di sini ada 5 class name. Yang pertama ini ada user ya. Class name-nya yaitu user. Lalu atributnya ada username dengan tipe string, password string, bagian string. Dengan behavior tambah, ubah, hapus. Nah, di sini si user ini akan membuat ke daftar pengawas ini. Akan menginputkan daftar pengawas. Nah, di sini daftar pengawas atributnya nomor SK pengawas, tipe string, nama pengawas string, tanggal date, lokasi pengawasan string, deskripsi string, keterangan string, pencarian string, lalu behaviornya ada tambah, ubah, hapus, cetak. Nah, si user ini membuat daftar pengawas. Di sini ada 1 ke bintang, artinya 1 ke banyak, di mana satu user bisa membuat banyak daftar pengawasnya. Nah, lalu berikutnya dari user ini ke data perintah mulai kerja. Nah, daftar perintah mulai kerja di sini ada atributnya, ada nomor SK perintah, string, tanggal mulai string, tanggal berakhir string, deskripsi string, nama kontraktor string, keterangan string, pencarian string, lalu behaviornya tambah, ubah, hapus, cetak. Nah, data perintah mulai kerja ini yang dari tadi penjelasan sebelumnya ini akan diberikan ke kontraktor. Nah, di sini ada 1 ke bintang. Nah, di sini ada mendata ya. Jadi si user ini akan mendata SPMK ini 1 ke bintang, yaitu 1 ke banyak. Berarti 1 user bisa mendata banyak surat perintah mulai kerja. Lalu dari user juga ini mengarah ke data penyerahan lapangan. Sama, ini data penyerahan lapangan itu diberikan kepada kontraktor. Dengan atributnya ini ada nomor SK penyerahan, string, tanggal date, nama kontraktor string, lokasi penyerahan string, deskripsi string, keterangan string, pencarian string, behaviornya tambah, ubah, hapus, cetak. Nah, di sini itu data penyerahan lapangan itu mengenai tentang data nama kontraktornya, yang mendapatkan lelang, lokasinya di mana. Nah, di sini itu adanya. Di sini mengelola. Jadi sama 1 ke bintang, yaitu 1 ke banyak. Jadi 1 user ini bisa mengelola banyak data penyerahan lapangan. Nah, dari user juga ini mengarah ke progres kerja. Nah, di progres kerja ini atributnya ada nomor progres kerja, nomor progres yaitu tipenya string, tanggal progres string, jumlah jam kerja integer, jumlah tenaga kerja integer, bahan material terpasang string, bahan material belum terpasang string, jenis bahan string, keadaan cuaca string, hasil progres string, nomor SK penyerahan string, pencarian string, lalu behaviornya tambah, ubah, hapus, cetak. Nah, progres kerja ini dilihat ini itu kalau di penjelasan sebelumnya ini itu laporan harian tadi, laporan harian di penjelasan sebelumnya. Ini itu masuk ke laporan harian dari mulai bahan, terus jenis bahan, keadaan cuaca itu nanti ada grafik cuaca, ada hasil progresnya sudah sampai mana. Nah, ini tuh isi dari laporan si progres kerja ini. Sama, ini di sini 1 ke banyak, yaitu 1 user bisa mengelola banyak progres atau melaporkan progres pekerjaan.
Nah, lalu di sini daftar pengawas. Nah, daftar pengawas mengawasi ya ini ke progres kerja. Ini itu dari si kasih preservasi menyerahkan SK pengawas ke pengawas dan si pengawas ini mengawasi ya, ini mengawasi pekerjaan ini, mengawasi pekerjaan yang tadi ini sekaligus dengan ACC laporan tadi ini ke sini. Sama satu ke banyak yaitu satu pengawas ini bisa mengawasi banyak progres kerja gitu. Lalu dari SPMK ini langsung ke progres kerja. Nah, dari SPMK itu jadi si tadi kontraktor ya melakukan pekerjaan. Nah, ini progres kerja. Jadi dari setelah SPMK lalu ke progres kerja. Di sini memiliki gitu. Jadi satu ke banyak, satu perintah kerja memiliki banyak, bisa memiliki banyak progres kerja. Begitupun dengan data penyerahan lapangan. Satu data penyerahan lapangan bisa memiliki banyak progres kerja gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang use case, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram dalam rangka tugas untuk memenuhi tugas UAS. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun banyak kekurangan. Namun semoga penjelasan di video ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu seperti yang diharapkan, yaitu nilai A. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.